Selamat datang di dunia novel. Episode 6245, Menara Garis Keturunan Kuno. Tentu saja tidak. Ini adalah gulungan gambar internal klan surgawi Huangfu. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Silakan saja, Chu Feng tidak terlihat seperti ini. Kalau begitu katakan padaku, seperti apa rupanya? Tanya monyet bermulut lancip. Lagi pula, kelihatannya tidak seperti ini. Dengan cara ini, serahkan alamat rumahmu kepada saudara ini, dan ketika dia mengetahui yang sebenarnya, akan lebih mudah baginya untuk mengalahkanmu. Kata Chu Feng kepada monyet bermulut lancip. Kamu adalah orang yang sekilas cuek. Bukan hanya cuek, kamu juga orang jahat. Kamu tidak punya uang untuk membeli hak melihat lukisanku, dan aku tidak mengatakan apapun kepadamu. Mengapa kamu masih menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah? Reputasimu buruk? Aku terlalu malas untuk memberitahumu. Pipi monyet berparuh lancip itu segera mempercepat kecepatannya dan menghilang di kejauhan. Lari, benar atau salah? Semua orang mulai berbicara lagi. Tapi pria berjanggut itu tidak menganggapnya serius dan malah menatap Chu Feng. Saudaraku, kamu telah tertipu. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Kata Chu Feng kepada pria berjanggut. Tidak apa-apa, ini hanya sejumlah kecil uang. Saudaraku, perkenalkan dirimu. Namaku Li Gangtie. Aku ingin tahu siapa nama kakakmu? Tanya pria berjanggut itu. Nama keluargaku adalah Chu. Ternyata itu kakak Chu. Kakak Chu, kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan Chu Feng. Pria berjanggut itu tersenyum dan kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar melihat Chu Feng itu? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia sebenarnya tidak terlihat seperti itu. Dia jauh lebih tampan dari yang itu, kata Chu Feng. Kalau begitu katakan padaku, seperti apa rupa Chu Feng? Pria berjanggut itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya lupa. Chu Feng menolak mengatakan yang sebenarnya karena dia khawatir akan menimbulkan masalah. Karena dia merasa bukan hanya klan surgawi Huangfu yang mengetahui bahwa dia telah memperoleh asal mula denyut nadi tersebut. Sekte abadi 7 alam juga harus memiliki sarana untuk melihat keluar dan mungkin mengetahui sesuatu tentang dia. Asal-usul garis keturunan raja, merupakan godaan besar bagi para pembudidaya bela diri dan spiritualis dunia. Jika dia mengekspos dirinya sendiri, itu akan menjadi kehancurannya sendiri. Namun pria berjanggut itu tidak mau menyerah. Dia sepertinya sangat tertarik pada Chu Feng dan terus bertanya kepada Chu Feng tentang Chu Feng. Dia bahkan harus membayar untuk membeli potret asli Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak menanggapi, dia tetap menganggapnya menarik. Dia bisa merasakan bahwa pria berjanggut bernama Li Gangtie ini sangat tertarik dengan kultivator masa kini dan bahkan mengungkapkan kekagumannya pada Chu Feng dalam kata-katanya. Jika dia tahu bahwa dia adalah Chu Feng, saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat tujuan. Masih jauh dari situ, Chu Feng sudah bisa melihat puncak gunungnya mencapai langit dan menembus awan. Tapi puncak gunung itu sebenarnya tidak terbuat dari batu, tapi juga tidak terbuat dari emas. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat ada jendela besar di puncak gunung. Bentuknya tidak seperti gunung, tapi lebih mirip menara yang bentuknya aneh. Yang terpenting sebenarnya memancarkan aura yang lebih tua dari zaman kuno. Kemungkinan besar itu adalah hal yang kuno. Chu Feng, apakah itu puncak gunung atau menara? Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini lebih seperti menara.
Seharusnya itu adalah harta karun yang disebutkan oleh klan surgawi Huangfu, kan? Bisakah kamu tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang harta karun ini? Egi bertanya. Masih sulit untuk mengatakannya, tapi mungkin ada hal-hal baik yang tersembunyi di dalamnya. Klan surgawi Huangfu pasti tidak akan bisa mendapatkannya dan membutuhkan bantuan dari luar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu baik dan membaginya dengan semua orang? Chu Feng menebak. Masuk akal, tapi ini kesempatan bagi kami. Tentu saja. Saat keduanya berbicara, mereka semakin dekat ke gunung. Dan dalam lingkaran di luar puncak Gunung Emas, ada sejumlah besar sosok berkumpul di langit dan di tanah. Mereka begitu padat sehingga dari kejauhan terlihat seperti belalang yang menyapu seluruh dunia. Tapi mereka semua adalah kultivator bela diri dan spiritualis roh dunia. Terlihat dari sini bahwa terdapat banyak sekali prajurit kuno di dunia formasi persegi ini. Dan kebanyakan dari mereka terorganisir dengan baik. Namun orang-orang ini diam-diam menjaga jarak dari menara emas yang berbentuk seperti gunung itu. Setelah semakin dekat, Chu Feng dan Jie Shanxian mengerti mengapa hal ini terjadi. Di bawah menara, jutaan pasukan dari klan surgawi Huangfu berkumpul. Mereka mengepung platform yang tinggi. Hanya ada satu sosok di platform tinggi. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan rambut putih. Pakaiannya tidak berbeda dengan anggota klan surgawi Huangfu lainnya, dan dia bahkan membawa kotak kayu hitam di belakangnya. Tapi dia memancarkan aura dewa kelas 1. Batasan nafas ini adalah tempat tinggal setiap orang. Dan segera, kerumunan di kejauhan memberi jalan, dan kereta emas datang dari langit satu demi satu, dengan bendera klan surgawi Huangfu berkibar di atasnya. Kereta itu mendarat di luar alun-alun, dan puluhan ribu junior keluar dari sana. Mereka jelas merupakan elit dari klan surgawi Huangfu. Karena di antara puluhan ribu junior, yang terlemah semuanya adalah dewa kelas 1, dan 3 di antaranya telah mencapai dewa sejati kelas 1. Mereka adalah 2 pria dan 1 wanita, dan Chu Feng mengenali salah satu pria tersebut. Di puncak 9 surga, dia mengikuti Huangfu Shengyu dan yang lainnya untuk menghancurkan tempat itu. Namun, mungkin Huangfu Shengyu terlalu bodoh, dan dia tidak terlihat dalam persidangan terakhir di puncak 9 surga. Tapi karena ini, dia menyelamatkan nyawanya. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya lagi. 2 lainnya adalah wajah asing. Laki-laki tampan dan perempuan cantik, dan mereka begitu sombong bahkan Huangfu Shengyu hanya bisa mengikuti mereka berdua. Tampaknya statusnya harus lebih tinggi daripada Huangfu Shengyu. Tapi ini bukan hal yang tidak terduga. Faktanya, di antara junior klan surgawi Huangfu di puncak 9 surga hari itu, status Huangfu Shengyu juga rata-rata. Saat ini, semua junior klan surgawi Huangfu, setelah keluar dari kereta, langsung menuju ke pria berambut putih dengan tingkat budidaya dewa kelas 1. Dengan Huangfu Shengyu dan 3 orang lainnya sebagai pemimpin, mereka rapi memberinya hadiah yang luar biasa, salam untuk Tuan Shantian. Alasan mengapa dia begitu hormat adalah karena pria berambut putih itu bernama Huangfu Shantian. Meskipun dia bukan pemimpin klan surgawi Huangfu, dia memiliki bakat yang luar biasa dan oleh karena itu memiliki status yang luar biasa di klan surgawi Huangfu. Tidak sopan. Huangfu Shantian melambaikan tangannya dengan santai. Tuan Shantian, orang-orangnya hampir sampai. Bisakah kita mulai? Segera, seorang lelaki tua dari klan Huangfu juga berjalan ke arah Huangfu Shantian. Mari kita mulai. Saya terlalu malas untuk memimpin hal semacam ini, jadi saya akan membiarkan Anda menjelaskannya. Kata Huangfu Shantian kepada orang tua itu. Seperti yang diperintahkan.
Meskipun lelaki tua itu terlihat jauh lebih tua dari Huang Fu Zantian, dia tetap bersikap hormat di depan Huang Fu Zantian. Kemudian, lelaki tua itu memandang semua orang dan bersikap sopan pada awalnya, lalu menceritakan situasi spesifiknya. Semuanya, benda yang mencapai langit seperti gunung ini adalah harta paling berharga dari zaman kuno. Itu disebut menara garis keturunan kuno. Menara garis keturunan kuno ini sangat bermanfaat bagi kami para kultivator bela diri. Itu bisa meningkatkan kekuatan darah kita. Ketua klan kami adalah orang yang baik hati dan saleh. Dia selalu percaya bahwa kebahagiaan saja tidak sebaik kebahagiaan untuk semua orang. Jadi hari ini, saya akan berbagi dengan Anda semua harta yang telah lama disimpan oleh klan surgawi Huang Fu kami, menara garis keturunan kuno. Mendengar ini, dunia menjadi gila, karena jika apa yang dikatakan para tetua klan surgawi Huang Fu benar, apa yang disebut menara garis keturunan kuno ini bisa jauh melebihi ekspektasi mereka. Bagaimanapun juga, garis keturunan adalah fondasi seorang kultivator bela diri. Jika garis keturunan dapat ditingkatkan, itu akan lebih berguna daripada meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Mengenai tanggapan antusias dari semua orang, tetua klan surgawi Huang Fu tersenyum puas sebelum melanjutkan. Tetapi ada beberapa persyaratan untuk memasuki menara. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.